Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Antika Nyamkaya. You can call me Antika. NPM 22411-210. I am from management class 22E. Here I will explain the four materials in the business feasibility study. Kemudian yang materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu materi studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis menurut Thomson tahun 2005 yaitu proses terkontrol untuk mengidentifikasi masalah dan peluang, menentukan tujuan, kemudian mendeskripsikan situasi dan mendefinisikan hasil kesuksesan dan menilai besaran biaya dan manfaat dikaitkannya dengan beberapa alternatif pemecahan masalah. Studi ini digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan berdasarkan analisa biaya sampai manfaat atau cost benefit analisis dan bisnis aktual atau kelayakan project. Studi kelayakan bisnis merupakan alat analisa yang meliputi rekomendasi dan batasan untuk membantu mengambil keputusan dalam menentukan konsep bisnis yang dapat dijalankan. Kemudian apa itu bisnis? Bisnis itu individu atau organisasi yang melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan laba dengan membuat produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan dari customer. Manfaat bisnis manfaat bisnis ada dua. Yang pertama ada memperoleh keuntungan, yang kedua ada membuka peluang pekerjaan. Manfaat ekonomi yang pertama yaitu menambah jumlah barang dan jasa, yang kedua meningkatkan mutu produk, yang ketiga meningkatkan devisa apabila melakukan ekspor, yang keempat menghemat devisa dengan memproduksi dan konsumsi barang dalam negeri. Tujuan dari studi kelayakan bisnis yaitu yang pertama menghindari resiko kerugian, yang kedua perencanaan, yang ketiga memudahkan pelaksanaan pekerjaan, yang keempat memudahkan pengawasan, yang kelima memudahkan pengendalian. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan usaha yaitu yang pertama ada data atau informasi yang tidak akurat, yang kedua tidak teliti, yang ketiga salah perhitungan, yang keempat pelaksanaan pekerjaan salah, yang kelima kondisi lingkungan, dan yang keenam unsur sengaja. Aspek-aspek penilaian bisnis yaitu yang pertama ada pasar, konsumen, dan produsen dan pemasaran, yang kedua ada teknik dan teknologi, yang ketiga ada manajemen dan organisasi, yang kelima ada keuangan, yang keenam ada yang keempat keuangan, yang kelima ekonomi dan sosial, yang keenam ada yuridis atau ilegal atau legal, kemudian yang ketujuh dampak lingkungan hidup. Tahap dalam studi kelayakan bisnis yaitu yang pertama ada pengumpulan data, kemudian pengolahan data, yang ketiga ada analisa data, yang keempat ada pengambilan keputusan, yang kelima ada rekomendasi, dan yang terakhir ada pelaksanaan usaha. Kemudian di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu aspek-aspek penilaian dalam bisnis. Yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar yaitu meliputi yang pertama ada berapa besar luas pasar, yang kedua mengukur dan meramal permintaan dan penawaran, yang ketiga pertumbuhan permintaan atau tren dan proyeksi, yang selanjutnya itu persaingan antar produsen, kemudian ada siklus hidup produk, kemudian ada usaha terhadap produsen, konsumen, dan sumber daya alam. Aspek pemasaran yaitu meliputi yang pertama ada segmenting, targeting, dan positioning, yang kedua ada sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen, yang ketiga ada strategi, kebijakan, dan program pemasaran, kemudian yang terakhir ada bauran pemasaran 4P yaitu produk, price, place, promotion. Kemudian ada aspek teknis dan teknologi. Yang pertama pemilihan strategi produksi, yang kedua ada pemilihan dan perencanaan
produk yang akan diproduksi. Yang ketiga ada rencana kualitas. Yang keempat ada pemilihan teknologi. Yang kelima ada rencana kapasitas produksi. Yang keenam ada jenis teknologi. Dan kemudian ada yang selanjutnya manajemen persediaan pengawasan, kualitas produk peralatan dan mesin. Kemudian selanjutnya ada kualitas produk peralatan dan mesin. Ada lokasi produk, layout produk, perkembangan teknologi. Kemudian ada aspek manajemen dan organisasi. Aspek ini menilai pada usaha dan struktur organisasi yang ada. Kedua, proyek yang dijalankan akan berhasil apabila dijalankan oleh orang-orang yang profesional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian. Kemudian yang terakhir juga mempelajari bagaimana struktur organisasi yang dibutuhkan di tipe jenis tersebut. Kemudian ada aspek keuangan. Penelitian dalam aspek ini dilakukan untuk menilai biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan dan seberapa besar biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Juga meneliti seberapa besar pendapatan yang akan diterima jika proyek berhasil dijalankan. Kemudian ada aspek ekonomi dan sosial. Penelitian dalam aspek ekonomi adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika proyek ini dijalankan. Ada dampak ekonomi yang akan dihasilkan, yaitu seperti peningkatan pendapatan, kemudian peningkatan pendapatan masyarakat baik yang bekerja di pabrik atau di luar lokasi pabrik. Terus dampak sosial yang akan dihasilkan itu seperti tersedianya sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, kemudian telepon, air, pendidikan, dan sarana ibadah. Kemudian ada aspek yuridis. Aspek ini membahas masalah kelengkapan keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki keabsahan merupakan hal yang paling penting sebab merupakan dasar yang dapat dipegang apabila di kemudian hari terjadi masalah dalam bisnis tersebut. Kemudian yang ada lagi aspek dampak lingkungan tersebut merupakan analisis yang paling dibutuhkan pada saat ini karena setiap proyek yang dijalankan akan sangat besar dampaknya terhadap lingkungan di sekitarnya, baik terhadap darat, air, udara yang pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Kemudian yang materi ketiga yang akan saya jelaskan yaitu aspek hukum. Tujuan menganalisa kelayakan aspek hukum. Kemudian ada dokumen yang diteliti yaitu bentuk badan usaha, bukti diri. Yang ketiga ada tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang keempat nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kelima ada jenis usaha. Yang keenam ada keabsahan dokumen lainnya. Kemudian ada bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama PT atau perseroan terbatas. Badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Kelebihannya itu antara lain luasnya bidang usaha yang dimiliki, kewenangan, dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas kepada modal yang disetor. Menurut UU, perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan. Kemudian ada perseroan komanditer atau CV, yaitu persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Di CV dijalankan oleh orang sekutu aktif dan bertanggung jawab atas semua resiko atau kewajiban kepada pihak ketiga. Tanggung jawabnya itu termasuk penggunaan harta pribadi jika harta perusahaan tidak cukup baik untuk menutupi kewajibannya. Kemudian ada firma atau FA, yaitu perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Tujuan firma adalah untuk mencari keuntungan. Penggalangan dana dari pihak luar cukup dan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Kemudian yang ada selanjutnya yaitu ada yayasan.
Yayasan itu merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. Kemudian yang terakhir ada koperasi. Koperasi yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Materi terakhir yaitu yang keempat yaitu aspek pasar dan pemasaran. Pengertian pasar dan pemasaran. Pasar adalah himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial atas suatu produk. Pasar nyata maksudnya adalah himpunan konsumen yang memiliki minat pendapatan dan akses pada suatu produk atau jasa tertentu. Pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial, dapat pula diartikan sebagai upaya untuk menciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu. Aspek pasar. Dalam aspek pasar itu mempelajari tentang penawaran, kemudian ada permintaan, ada bentuk pasar, kemudian ada yang terakhir yaitu mengukur dan meramalkan permintaan. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian aspek pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Aspek pemasaran yaitu ada segmentasi pasar, yang kedua ada sasaran pasar. Sasaran pasar itu yaitu ada 3 faktor. Yang pertama ada ukuran dan pertumbuhan segmen. Yang kedua ada kemenarikan struktural segmen. Yang ketiga sasaran dan sumber daya. Kemudian aspek pemasaran yang ketiga yaitu menentukan posisi pasar. Kemudian ada selanjutnya yaitu menganalisis persaingan. Dan yang terakhir ada bauran pemasaran. Jenis-jenis pasar. Yang pertama ada pasar konsumen. Pasar konsumen merupakan sekelompok pembeli yang membeli barang untuk dikonsumsikan, bukannya dijual atau diproses lebih lanjut. Termasuk dalam pasar konsumen ini adalah pembeli-pembeli individual dan atau pembeli rumah tangga atau non bisnis. Kemudian ada pasar industri. Pasar ini merupakan pasar yang terdiri atas individu-individu dan lembaga atau organisasi yang membeli barang-barang untuk dipakai lagi baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam memproduksi barang lain yang kemudian akan dijual. Barang yang dibeli adalah barang industri. Kemudian yang ketiga ada pasar penjual, merupakan suatu pasar yang terdiri atas individu dan organisasi yang membeli barang-barang dengan maksud untuk dijual lagi dan atau disewakan agar mendapatkan sebuah laba untuk diri sendiri. Kemudian lagi ada yang keempat ada pasar pemerintah. Merupakan pasar di mana terdapat lembaga-lembaga pemerintah seperti departemen-departemen, direktorat, kantor-kantor dinas dan instansi lainnya. Thanks all my explanation. I hope it's useful, and if there are any mistake, I apologize. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.